Halo Sobat Dan Malik, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Amin ya Allah. Selamat datang kembali di video channel YouTube Dan Malik 51 yang unik dan menggetarkan seperti Iron Maiden. Charles III akhirnya dinobatkan menjadi raja dari United Kingdom, kerajaan bersatu Britania Raya, Irlandia Utara, dan negara-negara alam persemakmuran. Ia naik tahta pada 8 September 2022 menggantikan sang ibu Elizabeth II yang wafat. Charles dikenal telah lama menolak rekayasa genetika dan ia menyuarakan penolakannya dengan sangat keras. Menurutnya, rekayasa genetika kelak akan menimbulkan bencana yang besar. Di sisi lain, sekelompok orang lulusan dari MIT mendirikan Ginkgo Bioworks, perusahaan yang menggabungkan pendekatan engineering, baik itu robotika, otomasi, data science, machine learning, dengan biologi untuk mempercepat modifikasi DNA. Jason Kelly, founder dari Ginkgo Bioworks, mengatakan bahwa perusahaannya mampu untuk mengembangkan daging untuk vegetarian, kulit tanpa daging, bahkan dasi yang terbuat dari sutra laba-laba. Akankah Ginkgo Bioworks mengubah persepsi dari Charles III? Atau prediksi Charles III yang menjadi kenyataan? Opini-opini saya kembalikan kepada Sobat Dan Malik masing-masing. Dan kemudian video ini selanjutnya akan membahas sekelumit kisah penolakan Charles dan kisah tentang Ginkgo Bioworks. Ayo, kita langsung cus bersama-sama. Cus! Ditulis oleh Jonathan Harrington dalam Genetic Literacy Project.org, Charles III telah lama dikenal menentang aktivitas modifikasi genetik, termasuk modifikasi genetik tanaman. Intervensi Charles III ke dalam biosains tanaman dimulai pada tahun 1998, ketika ia menulis kepada Perdana Menteri Inggris saat itu, Tony Blair, mengkritik pengembangan makanan yang dimodifikasi secara genetik. Dalam surat itu, ia mengatakan kepada Perdana Menteri bahwa teknologi tersebut bergerak lebih cepat daripada penerimaan publik. Upaya Charles disambut oleh berbagai badan seperti The Soil Association, 5-Year Freeze, dan Greenpeace yang mengadakan kampanye-kampanye. Asosiasi perusahaan bioteknologi dikutuk karena mendahulukan keuntungan ketimbang kemanusiaan. Untuk menanggapi hal tersebut, konsorsium biotek mengundang sejumlah ilmuwan independen untuk bergabung dengan CropGen yang didanai oleh Uni Eropa untuk menjelaskan fakta dan sifat sebenarnya dari masalah ini. Charles memiliki pengaruh yang sangat besar. Pada tahun 2008, ia diwawancarai untuk The Daily Telegraph dengan serangan lain terhadap sains. Pengembangan tanaman rekayasa genetika secara massal berisiko menyebabkan bencana lingkungan terburuk di dunia, kata Charles. Ia juga mengklaim bahwa dunia akan kehabisan makanan karena kerusakan tanah yang disebabkan penelitian dari para ilmuwan. Ia mengatakan bahwa perusahaan makanan multinasional sedang melakukan eksperimen raksasa dengan alam dan mengklaim tanaman dengan rekayasa modifikasi genetik akan menyebabkan bencana lingkungan terbesar sepanjang masa. Di dermaga tua Angkatan Laut, sebuah perusahaan biotek bernama Ginkgo Bioworks menumbuhkan miliaran organisme yang dimodifikasi secara genetik dan sangat ingin memberitahu banyak orang tentang organisme-organisme tersebut. Saya pikir orang harus menyukai organisme yang dimodifikasi secara genetik, genetically modified organism, kata CEO dan salah satu pendiri Ginkgo, Jason Kelly.
Kami sangat bangga dengan organisme-organisme tersebut. Ini menjadi pesan bahwa Ginkgo bukanlah perusahaan besar yang diselimuti kerahasiaan, tetapi sebuah perusahaan kecil yang didirikan oleh sekelompok kutu buku yang bersemangat dari MIT. Ginkgo memprogram ulang organisme bersel tunggal seperti ragi dan bakteri untuk menghasilkan molekul berguna untuk makanan, parfum, dan aplikasi industri. Dan itu membuka pintu bagi jurnalis yang penasaran dengan aroma wewangian yang dibuat melalui rekayasa genetika. Ginkgo secara terbuka mengarungi perdebatan tentang GMO, Genetically Modified Organism ini pada tahun 2016 ketika Kelly menerbitkan opini editorial di New York Times berjudul "Saya menjalankan perusahaan GMO dan saya mendukung pelabelan GMO". Dia mulai dengan berbicara tentang ayahnya yang menderita diabetes, yang insulinnya berasal dari bakteri yang dimodifikasi secara genetik. Opini editorial adalah cara bagaimana Ginkgo dan perusahaan-perusahaan lain yang menggunakan GMO dengan cara baru mencoba mengatur ulang percakapan seputar bioteknologi dengan mengedepankan manfaat bagi konsumen dan mendorong transparansi. Kelly dan banyak pengusaha biotek lainnya mengambil pelajaran dari serangan balik ke Monsanto. Menurut Kelly dan banyak pengusaha biotek lainnya ini, Monsanto berfokus pada modifikasi genetik yang menguntungkan petani yang menggunakan pestisida dan herbisida dengan penciptaan tanaman yang tahan serangga, sehingga penggunaan pestisida dan herbisida bisa dikurangi atau ditiadakan. Tetapi cukup membingungkan bagi orang tua kita saat membeli sayuran di toko karena harganya yang sangat mahal. Ini menjadi celah bagi para aktivis untuk memanfaatkan ketakutan orang-orang terhadap perusahaan besar yang melakukan hal-hal jahat. Tetapi bagaimana jika Anda hanya membuat GMO yang menyenangkan, keren, dan sadar sosial seperti burger vegetarian atau kulit bebas daging atau dasi dari sutera laba-laba? Ini adalah percakapan yang sangat berbeda tentang rekayasa genetika, kata Kelly. Tren perihal GMO ini akhirnya melahirkan salah satu kesepakatan besar sekaligus dilema bagi Ginkgo yang diumumkan pada bulan September yang sangat menarik. Ginkgo telah bermitra dengan Bayer untuk meluncurkan perusahaan baru yang berfokus pada rekayasa genetika mikroba untuk membuat pupuk nitrogen. Ini menjadi sangat menarik karena saat ini untuk membuat pupuk nitrogen membutuhkan sejumlah besar bahan bakar fosil. Tapi di sisi lain, Bayer merupakan konglomerasi besar Jerman yang tengah bergabung dengan Monsanto. Dampak kehidupan manusia di bumi sangat besar. Lahan garapan diubah jadi lahan pertanian. Plastik mengotori planet. Atmosfer memanas karena emisi karbon dan gas rumah kaca. Bagaimana jika solusi untuk masalah kompleks ini justru dapat ditemukan di blok bangunan kehidupan itu sendiri? Banyak masalah kita berasal dari cara kita membuat barang hari ini, kata Resma Shetty, salah satu pendiri Ginkgo Bioworks. Jadi jika Anda berpikir tentang biologi yang secara fundamental memang bagus, biologi itu bagus dalam membuat sesuatu. Lanjut Resma Shetty. Inilah sebabnya mengapa Ginkgo Bioworks ada, untuk menyediakan alat yang memungkinkan para inovator dan pengusaha bekerja dengan platform biologis untuk membuat segalanya mulai dari mikroba pengunyah plastik hingga produk kecantikan yang lebih baik menggunakan biologi sintetis. Biologi sintetis menggunakan DNA untuk merancang dan membuat hal-hal baru. Di dalam setiap makhluk hidup ada sel, kata Shetty. Dan di dalam sel itu ada blueprint, cetak biru genetik yang ditulis dalam DNA. DNA menginstruksikan sel untuk membuat proteinnya. Tom Knight, pelopor biologi sintetis dan juga salah satu pendiri Ginkgo Bioworks, mengatakan, jika kita bisa memanfaatkan kemampuan itu dengan merancang ulang DNA, kita bisa membuat sel bekerja untuk kita, membuat daging yang ditumbuhkan di laboratorium, obat-obatan baru, atau tanaman yang membutuhkan lebih sedikit air. Tetapi, meski biologi sintetis memiliki potensi yang menjanjikan, ada tantangan besar. Kami tidak benar-benar mengerti secara detail bagaimana sel bekerja. Kami semakin dekat untuk memahami detail yang sangat penting itu, lanjut Knight. Namun, tantangan bekerja dalam biologi sintetis masih menakutkan, katanya. Knight melanjutkan,
Meskipun hanya ada 4 basis dalam DNA, yaitu A, C, G, dan T, keempatnya dirangkai bersama seperti kalung mutiara ganda yang dipilin dalam kombinasi yang hampir tak terbatas untuk menciptakan semua susunan alam yang beragam. Kami membongkar sistem biologis yang rumit ini, dan kami menggabungkannya dengan cara yang berbeda yang tidak dilakukan oleh alam dengan sendirinya. Lanjut Knight. Bekerja dengan DNA menggunakan tangan ya secara literally, membuat proses menjadi sangat lambat. Jadi, Ginkgo Bioworks membawa pendekatan engineering ke biologi sintetik dengan menggabungkan robotika, otomatisasi, machine learning, data science untuk mempercepat proses pemrograman sel, memungkinkan peneliti untuk bereksperimen pada skala dan kecepatan yang tidak dapat mereka lakukan sebelumnya. Dan dengan alat-alat baru tersebut, datanglah cara-cara baru bagi orang-orang untuk berinovasi. Tentu saja ada sisi gelap potensial dari biologi sintetik. Jika kita lebih mudah merekayasa biologi untuk sesuatu yang bermanfaat, itu berarti akan lebih mudah juga bagi kita untuk merekayasa biologi untuk sesuatu yang berbahaya. Bekerja dengan organisasi pemerintah IARPA, The Intelligence Advanced Research Projects Activity, kegiatan proyek penelitian lanjutan intelijen, Ginkgo Bioworks sedang mengembangkan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk memantau sintesis DNA. Anggap saja ini seperti pendeteksi malware dalam pemrograman komputer. Program yang ditulis dalam DNA sintetis akan melewati perangkat lunak pendeteksi yang akan menandai setiap urutan yang menjadi perhatian sebelum disintesis. Tulis co-founder Ginkgo Bioworks Jason Kelly di situs Ginkgo Bioworks. Menggunakan teknologi yang sama, Ginkgo Bioworks dapat memprediksi apakah urutan genetik dapat digunakan untuk merugikan dan dapat memprediksi apakah enzim genetik dapat membuat sesuatu yang bermanfaat. Ginkgo adalah pengembang terkemuka alat rekayasa genetika dan kami memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa alat ini digunakan secara bertanggung jawab, tulis Kelly. Pada Mei 2021, Ginkgo mengakuisisi Zymergen. Ginkgo tentu melihat peluang besar di depan dari akuisisi ini untuk kapitalisasi pasar sebesar 300 juta US dollar. Persyaratan kesepakatan telah disepakati oleh dewan dari kedua perusahaan dengan pemegang saham Zymergen menerima 0,9179 saham Ginkgo untuk setiap saham Zymergen. Ginkgo berencana untuk mengintegrasikan otomatisasi dan perangkat lunak Zymergen ke dalam fasilitas mereka untuk merancang sel hidup, termasuk mesin learning Zymergen dan data science tools dari Zymergen untuk menjelajahi ruang desain genetik. Selanjutnya, Ginkgo akan mendukung rencana Zymergen untuk mengevaluasi strategi alternatif untuk bisnis penemuan bahan dan obat canggihnya yang mampu membuat prototipe dengan cepat. Ginkgo kemudian go public hanya sebulan setelah akuisisi senilai 2,5 miliar US dollar ini. Dibentuk pada tahun 2008 untuk mengembangkan platform yang membuatnya lebih mudah untuk merekayasa sel. Tahun-tahun awal Ginkgo difokuskan pada berbagai bidang seperti parfum dan pestisida. Namun karena perusahaan mengumpulkan lebih banyak uang secara privat, Ginkgo mulai mengeksplorasi lebih lanjut penggunaan platformnya di sektor obat-obatan. Nah, demikianlah video kali ini tentang bioscience. Terlepas dari polemik antara Charles III dengan rekayasa genetika, semoga pesan yang ingin disampaikan dari video ini bahwa negara maju mampu menggabungkan beberapa disiplin ilmu untuk mencapai sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Dan penggabungan itu smooth banget. Terima kasih sudah bertahan sampai menit ini. Bila ada sumur di ladang, ya nggak apa-apa. Mari kita mandi di rumah masing-masing. Bila Sobat Dynamic merasa informasi ini bermanfaat, tolong di-share seluas-luasnya kepada Sobat Dynamic lainnya. Bisa juga untuk like dan subscribe. Karena like dan subscribe dari Sobat Dynamic adalah energi bagi saya untuk terus berkarya dengan semangat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you!